Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini datang dari salah satu kawan subscriber ya. Sebut saja namanya Jamal. Jamal ini baru masuk kantor di salah satu kantor swasta di Yogyakarta. Baru selang sekitar 1 bulan dia udah disuruh buat jaga kantor ya, istilahnya buat nungguin kantor karena gak ada yang nungguin gitu, paling cuman beberapa dan dia salah satunya gitu. 1 bulan setelah dia baru masuk kantor, kebetulan H-1 Idul Adha ya, dia ditinggal mudik sama teman-teman yang nunggu kantor. Jadi teman-teman yang lain mudik untuk Idul Adha dan dia diserahkan untuk menunggu kantor. Jadi dia nggak pulang kampung gitu. Malam itu sekitar pukul 11 malam, dia lagi enak-enakan tidur gitu, santai-santai di kamar sendirian gitu, di kamar kantor gitu ya. Awalnya biasa aja karena di salah satu ruangan juga ada beberapa komputer dan dia sengaja tidak mematikannya, maksudnya untuk nemenin gitu ya, buat nemenin dia biar nggak sepi-sepi amat gitu. Tapi selang beberapa jam, sekitar pukul 12 malam atau tengah malam, dia lagi enak-enakan lihat HP gitu sambil lihat TV, dia dengar ada suara orang jalan di tangga ya. Kebetulan kantor itu kan 2 lantai. Pertama dia dengar suara orang jalan, dia pikir itu cuman tikus gitu ya. Dia ambil cuek aja, dia ambil pusing sambil lihat HP, sambil lihat TV. Lama-kelamaan suara itu semakin kenceng, kayak orang lari-lari di tangga gitu. Lama-kelamaan karena dia sendirian, posisi juga sudah larut malam, dia mulai merinding tuh. Dia mulai nggak enak, perasaannya udah campur aduk. Karena dia pikir daripada ambil resiko, lebih baik dia coba untuk tidur. Dia coba untuk pejamin mata, lama-kelamaan nggak bisa tidur, tetap nggak bisa tidur, dan suara itu semakin cepet, jadi kayak lari-larian di tangga gitu. Selang beberapa waktu masih belum juga tidur, akhirnya lama-kelamaan dia tertidur juga sekitar ya hampir pukul 3 pagi lah kurang lebihnya. Malam itu udah terlewati, setelahnya gak masalah itu, meskipun susah tidur jadinya. Beberapa waktu kemudian di tahun yang sama, kebetulan dia lagi lembur ya bersama 4 orang temannya, jadi total itu 5. Kalau nggak salah itu malam Jumat Kliwon. Pada malam itu sekitar pukul 11 malam, mereka lagi asik ngerjain garapan gitu ya, garapan kantor 11 malam. Salah satu temennya ada yang bilang, ini bau apa ya, kayak bau
singkong bakar, kata si teman saya itu yang namanya Jamal. Mungkin itu tetangga lagi bakar-bakaran singkong gitu ya. Ya udah, nggak begitu digubris, akhirnya lanjut kerja sampai pagi udah selesai. Akhirnya pagi harinya teman saya itu yang namanya Jamal itu keluar kantor lalu ngobrol sama tetangga, dan ternyata tetangga bilang kalau tadi malam itu dia melihat sosok pocong di depan kantornya. Oh, pantesan tadi malam agak aneh. Untung kita yang ada di dalam nggak ada yang tahu gitu, hanya cuman bau singkong doang gitu. Udah, akhirnya menyebar berita itu di teman-teman kantornya. Selang beberapa waktu temennya Jamal itu yang tidur di kantor itu juga dengar sekitar tengah malam juga, udah mau tidur, posisi gak ada orang lain tuh selain yang ada di situ. Di situ aja ada sekitar 3-4 orang gitu di kamar. Lalu tiba-tiba di kamar mandi ada suara orang mandi. Ada suara orang mandi. Mereka pada bingung, siapa yang mandi? Malam mandi, padahal nggak ada orang lagi. Dia akhirnya karena nggak ada yang berani keluar, mereka lanjut tidur sampai pagi. Nah, selang beberapa waktu juga pada tahun 2014-nya kantor itu mengalami perpindahan. Jadi kantor itu kan ngontrak gitu ya, karena tempo waktunya sudah habis, akhirnya kantor itu pindah. Jadi pindahnya nggak begitu jauh, cuman mungkin beda RT gitu ya, pindah. Dan ternyata tempat yang baru itu dulunya bekas pabrik, cuman sudah 10 tahun nggak dipakai, jadi terbengkalai. Jadi kelihatan banget kan gimana horornya gitu. Udah nggak pernah dipakai, suasananya juga udah suram gitu. Tapi akhirnya tetap pindah ke situ karena mungkin tempatnya agak luas ya. Pindah ke situ, udah bersih-bersih, udah beres. Udah selang beberapa hari, teman saya si Jamal itu nginep di situ, nunggu biasa di kantor yang baru. Malam harinya dia kebetulan ditinggal mudik lagi teman-temannya, karena mungkin hari Minggu kan ya, hari Minggu atau hari libur. Biasanya kan pada pulang. Teman saya itu si Jamal nggak pulang, jadi nunggu kantor itu sendiri. Sekitar pukul 10 malam dia lagi asik lihat HP gitu ya, lihat HP sambil lihat TV. Karena di samping kanan itu pintu, samping kiri itu jendela kaca gitu ya. Sekilas dia lihat ada yang ngintip. Sosoknya itu anak kecil, tapi nggak jelas. Teman saya kaget, astagfirullah. Habis itu si sosok itu lari ke belakang. Dia cuman ngintip. Besoknya cerita sama temen sekantornya yang juga biasanya nginep di situ, dan ternyata
temennya itu juga pernah waktu di kamar gitu lagi sendirian, ada yang ngintip juga, sama, mungkin itu sosok yang sama juga. Udah akhirnya udah selesai. Beberapa waktu kemudian di tempat yang sama, di kamar itu ceritanya lagi nonton bola gitu, rame-rame, sekitar 5 orang apa ya, sekitar 5 orang lagi nonton bola. Berkisar pukul 10 atau 11 malam, itu lagi asik-asiknya lihat bola gitu. Tiba-tiba si Jamal ini kan duduk samping pintu, kelihatan ada yang lewat gitu, sosok besar tinggi, melintasi antara satu ruangan sebelah dengan ruang yang satunya. Jadi situ tuh pintunya itu antara ruang satu dengan ruang yang lainnya gitu, jadi perpotongan. Dari situ dia lihat sosok tinggi, mungkin tingginya langit-langit rumah lebih katanya, jadi nembus langit-langit rumah, tinggi besar itu lewat. Dia kaget, terus bilang sama temennya, ada yang lihat tadi. Lihat apa? Itu ada lewat tadi, tinggi besar. Kata temennya, enggak ada yang lewat. Temen-temen nyali nggak ada yang lihat, dan mereka fokus lihat main bola. Akhirnya teman saya itu dari duduknya di samping pintu mulai ke tengah teman-temannya, mungkin biar nggak begitu takut gitu ya, ke tengah gitu, dia sambil nonton. Dan besoknya juga nyebar lagi, dan teman-teman yang lain juga nggak begitu percaya gitu ya, karena si Jamal doang yang ngelihat gitu. Begitu cerita dari si Jamal. Mungkin nggak begitu panjang atau nggak begitu seram ya, mohon maaf jika ada kata-kata juga yang kurang jelas ataupun terlalu cepat, mohon maaf sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau gabung, yang sudah mau nengok Lawang Kisah. Jika ada cerita yang mau di-share, silakan kirim email saja, nanti kita ceritakan ulang gitu. Itu saja yang bisa saya ceritakan, semoga teman-teman bisa terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim.